Roti canai asalnya dari mana? Apakah benar roti canai itu asalnya dari India? We're going to try one of the best roti sarang barong, birdnest roti in Kuala Lumpur. Guys, gue kira nasi goreng cuma ada di Indonesia, ternyata ada di Malaysia. Uhuy. Terus kalau di Malaysia ini nasi gorengnya lebih beragam gitu, kayak ada nasi goreng kampung, Makanan ini rupanya bukan 100% asli Indonesia loh. Soto berasal dari Tiongkok, bakso berasal dari Fuzhou, sate berasal dari Gujarat. Ini mind blowing banget sih. Wanita ini bongkar dua fakta sebenarnya yang tidak banyak diketahui oleh orang Indonesia tentang makanan yang dikatakan menjadi budaya, namun sebenarnya berasal dari luar negeri di masa lalu. Bahkan makanan ini Malaysia, geng. Namun ternyata negara kita, geng, banyak juga, geng, yang mengeklaim makanan-makanan daripada luar negara, dikirain makanan tradisional Indonesia, geng. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksen beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksen sebuah video biasanya ya, geng, ya, warga Konoha ataupun netizen Konoha selalu mengatai ataupun mengejek negara Malaysia, selalu mengklaim pasal makanan, geng. Namun, geng, baru diungkapkan sekarang sama Ikinya, geng, ternyata Indonesia lebih banyak, geng, yang dibilang itu makanan khas Indonesia. Ternyata, geng, itu bukan makanan khas Indonesia, geng. Kayak gitu. Wah, malu sendiri ya, geng, ya. Apalagi dengan si Ape tua bangka ini ya, geng, ya. Dia sampai ngomong dengan AI, geng. Emang udah gak waras si Ape tua bangka ini ya, geng, ya. Roti canai dia sebut-sebut, terus makanan Malaysia dia sebut-sebut, dan lain-lain daripada Malaysia dia mencari kepada AI, geng. Wah, saking bodohnya dia sampai bertanya kepada AI itu, geng. Wah, gimana tuh, Ape? Oke, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Roti canai asalnya dari mana? Apakah benar roti canai itu asalnya dari India? Ya, betul banget. Roti canai asalnya dari India. Roti ini dibawa ke Asia Tenggara oleh imigran dari India Selatan. Mau coba cari resep roti canai? Jadi roti canai bukan khas milik Malaysia ya, milik India ya? Udah betul ini memang. Udah bertanya kepada AI. Iya, betul sekali. Roti canai itu asalnya dari India, tapi memang populer banget di Malaysia dan jadi bagian penting dari kuliner di sana. Mau coba cari resep roti canai yang autentik? Jadi itu bukan makanan Malaysia ya, tapi makanan India ya? Ngotot kepada AI. Bodoh ya Allah. Ya, betul sekali. Roti canai memang berasal dari India, tapi populer banget di Malaysia. Mau coba cari resep roti canai? Siapa yang menemukan teh tarik? Waduh. Teh tarik pertama kali dibuat oleh para imigran India Muslim di Malaysia setelah Perang Dunia II. Mereka bekerja di perkebunan karet dan kedai makanan, lalu menciptakan minuman ini sebagai alternatif kopi saat sarapan. Mau coba cari resep teh tarik? Jadi lagi-lagi orang India, orang asing yang berimigrasi ke Malaysia yang buat teh tarik. Ya, betul. Ya, betul. Teh tarik Kamu bodoh. memang dibawa dan diperkenalkan oleh imigran India Muslim di Malaysia. Muslim. Uniknya, bagaimana kuliner bisa bercampur? Apakah di India mereka sudah membuat teh tarik? Di India sendiri, teh yang mirip dengan teh tarik disebut masala chai. Teh ini biasanya dibuat dengan campuran rempah-rempah seperti kapulaga, kayu manis, dan jahe. Mau coba cari resep masala chai? Jadi orang-orang India itu sudah punya teh tarik sebelum pergi ke Malaysia? Teh tarik memang terinspirasi dari masala chai yang sudah ada di India. Tapi, teknik tarik atau menuang teh dari satu wadah ke wadah lain yang tinggi, itu yang jadi ciri khas teh tarik di Malaysia. Proses ini bikin tehnya jadi lebih berbusa dan creamy. Tapi itu milik bodoh ya, dan dibuat oleh pendatang India. Yap, betul banget. Teh
tarik itu memang kreasi dari para imigran India Muslim di Malaysia. Mereka yang membawa budaya minum teh susu yang kemudian berinovasi menciptakan teh tarik yang sekarang jadi minuman khas di sana. Nah, pada saat India Bangladesh, kota Sri Lanka, beda-beda. Ini makanan dari Malaysia kayak gitu. Karena dipublikasi. We're going to try one of the best roti sarang barong, bird nest roti in Kuala Lumpur. More than 18 years, they're serving best roti. Bilangnya dari mana lagi? Eggs goes in. Look at this, adding another egg. Wow. What an amazing place to have roti canai, guys. They have minced chicken here. Wow, look at this. Unbelievable. Oh, they're adding soy on top of this, seasoning with white pepper. It's chicken, yes. We're going to try another bird nest roti in Kuala Lumpur. The minced chicken and minced beef are crazy here. Let's try this. I love it. Creamy, crispy, delicious roti. 18 years they are doing this. It just blows your mind. I can't say this is roti heaven in Kuala Lumpur. Saking bodohnya si Ape itu roti canai itu ditawarkan resepnya berkali-kali dengan AI. Dia malah membahas yang bukan-bukan, pening juga AI-nya. Dia mungkin AI itu bilang nih, ini orang terlalu bodoh apa terlalu gimana kayak gitu. Sampai kayaknya gelak-gelak kayak gitu geng ya. Dan tadi sudah lihat sendiri geng ya, roti peranta ataupun pelanta ataupun roti Maryam itu berbeda dengan roti canai geng. Kayak gitu ya geng ya, berbeda dengan roti canai kayak gitu ya geng ya. Apalagi tadi roti sarang burung itu berbeda juga geng, karena udah dimodifikasi dengan orang Malaysia kayak gitu ya geng ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa jadi teh tarik? Teh tarik itu gak ada di negara India, adanya di Malaysia. Udah dikasih tahu, di India itu teh tidak ditarik. Kayak gitu loh. Teh itu dibagi rempah-rempah, dibagi kayu pemanis dan lain sebagainya. Ini Kokori terlalu bodoh menurut gengnya ya geng. Ataupun Ape tua bangka ini ya geng ya. Mohon maaf ya. Karena dia sejak lagi udah pensiun, biarkan saja geng. Dia terpukal kayak gitu geng ya. Dan geng, apakah di Indonesia tak ada yang mengklaim makanan daripada luar di negara kita? Apa tidak ada? Oh tentu tidak ya geng ya. Malahan banyak di negara kita, dari kue sampai ke makanan khas. Katanya dibilang makanan khas Indonesia, namun ternyata dari luar negara, geng. Waduh, gimana Jung? Kita simak lagi, geng. Guys, jadi kata temenku yang dari Jordan, dia tuh suka Indonesian food. Really, you like Indonesian food? Yeah, why? Why do you like Indonesian food? I prefer Malaysian food. So, what is the name of Malaysian food that you like? Nasi lemak. Okay. Nasi goreng. Okay. Are you silly? Nasi goreng is Indonesian food. Yeah. Yeah. Okay. So what are you gonna say now? What you say? It's Indonesian food. Listen. Malaysia better. Guys, just accept the fact. Malaysia better. Yeah. And then Malaysian food you say nasi goreng. Guys, gue kira nasi goreng cuma ada di Indonesia, ternyata ada di Malaysia. Terus kalau di Malaysia ini nasi gorengnya lebih beragam gitu, kayak ada nasi goreng kampung, nasi goreng kambing, nasi goreng daging, black pepper, nasi goreng paprika, terus banyak banget. Terus ini aku beli nasi goreng Cina, tapi nggak ada B2-nya ya, jadi halal. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan, nasi goreng itu dari Indonesia atau Malaysia ya? Saya bertanya-tanya. Dari mana guys? Nasi goreng dari Indonesia ke? Atau dari Malaysia ke?
Makanan ini rupanya bukan 100% asli Indonesia loh. Soto berasal dari Tiongkok, bakso berasal dari Fuzhou, sate berasal dari Gujarat, nasi goreng berasal dari Tiongkok, dan siomay itu berasal dari Mongolia. Terima atau tidak, 5 makanan ini bukan asli Indonesia loh. Yang pertama ada soto berasal dari Tiongkok dengan nama asli Chowdo, kemudian dibawa ke daerah Semarang dan masyarakat di sana menyukainya. Yang kedua ada nasi goreng berasal dari Tiongkok juga dan sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu. Sejarahnya masyarakat Tiongkok itu tidak suka makan nasi dingin, makanya dibuat nasi goreng. Yang ketiga ada bakso berasal dari Fuzhou, Tiongkok. Sudah ada sejak zaman dinasti Ming. Sejarahnya ini panjang loh guys, mau diceritain atau enggak? Selanjutnya ada sate berasal dari Gujarat. Kalau di daerah asalnya sate ini terbuat dari daging kambing atau domba loh guys. Dan yang terakhir adalah kue tradisional yang namanya onde-onde. Ternyata berasal dari Xi'an, China dengan nama asli Qiandui. Ini mind-blowing banget sih. Wanita ini bongkar 2 fakta sebenarnya yang tidak banyak diketahui oleh orang Indonesia tentang makanan yang dikatakan menjadi budaya, namun sebenarnya berasal dari luar negeri di masa lalu. Bahkan makanan pokok orang Indonesia sebenarnya bukan berasal dari Indonesia loh. Pernah dengar kue kembang goyang atau kue semprong? Itu ternyata bukan dari budaya Indonesia, apalagi budaya Betawi. Yap, beberapa waktu lalu ada seorang wanita yang viral di media sosial dan tergabung di dalam Historia Indonesia yang memberikan sebuah fakta sejarah yang tidak banyak diketahui tentang makanannya, itu dari mana asal kue kembang goyang dan dari mana asal singkong yang sebenarnya. Dan ternyata 2 makanan ini bukan asli Indonesia. Kue kembang goyang yang merupakan kue khas Betawi dan sering dibuat pada saat lebaran ini ternyata bukan asli berasal dari Betawi. Namun dalam sejarahnya, kue kembang goyang berasal dari budaya Norwegia atau lebih tepatnya dari budaya suku Viking yang diketahui berasimilasi dengan budaya lokal. Warga Nusantara mengadopsi kebudayaan Viking. Salah satunya adalah kue kembang goyang. Kemudian selanjutnya adalah makanan pokok Indonesia. Selain nasi yaitu singkong, dan ternyata singkong bukan berasal dari Indonesia. Singkong awalnya berasal dari Amerika Selatan yang dibawa serta disebarkan oleh bangsa Spanyol sampai ke Nusantara. Dan tanaman ini diakui oleh Belanda di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, singkong menjadi makanan pokok Indonesia bersanding dengan beras. Makanan yang dikira asli Indonesia tapi ternyata bukan. Part 2. Kolak itu makanan khas bulan puasa di Indonesia kan? Tapi lo tahu nggak sih, aslinya itu ternyata bukan dari Indonesia guys. Yuk kita bahas makanan yang sebenarnya impor tapi udah kita anggap lokal selama ini. Yang pertama itu kolak. Kolak ini masih sering dianggap makanan khas Indonesia, tapi sebenarnya ini tuh adaptasi dari makanan Timur Tengah dan juga India. Di Arab, ada makanan manis yang mirip kolak yang dibuat dari kurma dan juga santan. Orang-orang Arab yang dulu berdagang datang ke Nusantara lah, yang dulu ngenalin konsep makanan ini ke kita. Yang kedua itu ada perkedel. Perkedel itu sebenarnya anak dari frikadeler, makanan khas dari Belanda. Bedanya, di Belanda frikadeler ini dibuat dari daging cincang, sedangkan di Indonesia kita lebih seringnya pakai kentang guys. Yang ketiga itu ada kue cubit. Kue cubit yang sering kita makan itu ternyata terinspirasi dari Poffertjes, pancake mini dari Belanda. Tapi di Indonesia kita bikin versi yang lebih simple dengan topping coklat dan juga keju. Yang keempat itu rujak. Rujak yang kita kenal ternyata punya banyak versinya di dunia. Di India ada yang namanya chaat, di Malaysia ada yang namanya rojak. Konsep mencampur buah dan bumbu ini sebenarnya udah ada sejak zaman perdagangan rempah-rempah di dunia. Dan yang kelima itu adalah serabi. Serabi ternyata punya saudara kembar di Thailand yang disebut dengan kanom krok. Mirip banget kan? Konsep kue tepung beras ini berkembang di berbagai negara di Asia. Gak nyangka kan? Makanan yang udah jadi bagian dari budaya kita itu ternyata punya sejarah panjang dari luar negeri. Komen makanan favorit lo di sini. Dan jangan lupa follow biar gak ketinggal video-video sejarah seru lainnya. Kaget kan netizen Konoha yang nonton sampai akhir? Kayak gitu, kaget pastinya geng, kayak gitu. Apakah si Ape itu tidak bisa menyadarinya sendiri kayak gitu ya geng ya? Mencelah negara orang, menghina negara orang, yang berapa biji itu kayak gitu kesalahannya. Namun negara kita lebih banyak geng. Aslinya yang tukang ngeklaim makanan dikira tukang ngeklaim makanan ini Malaysia geng. Namun ternyata negara kita geng banyak juga geng yang mengeklaim makanan-makanan daripada luar negara, dikirain makanan tradisional Indonesia geng. Baru tahu sekarang juga ikinya geng. Mohon maaf kayak gitu geng ya. Kirain kolak dan onde-onde terus soto kirain Indonesia geng. Ya kalau nasi goreng ikinya tahu, mie ayam ikinya tahu dari mana, bakso juga tahu ikinya geng kayak gitu. Wah, miris banget ya geng ya. Kalau singkong juga tahu, namun kayak kempes bulan itu juga kirain orang Indonesia geng kayak gitu geng ya. Karena
ya dilantarkan isu-isu memang dari Indonesia kayak gitu. Ternyata ya kita salah makanya ya geng. Makanya gak usah meremehkan negara orang kayak gitu. Namun kalau dibagi fakta seperti ini, malu sendiri kayak gitu kita geng. Seperti meludah ke langit kena muka. Seperti kita makan cili padi, itulah yang akan kena pedasnya geng. Kayak gitu. Jadi jangan gak usah mencari kesalahan negara orang, mencari kelemahan negara orang, ternyata negara kita lebih lemah geng. Itu saja sih pendapat Ikinya. Gimana pendapat Anda, geng? Semoga netizen Konoha nonton sampai akhir. Yang punya data, yang tak punya data, silahkan ikut si apa itu ya, geng ya. Oke, geng. Ikinya pamit undur diri dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di next video. Bye-bye.